Elon Musk, seseorang yang pernah menempati orang terkaya sejagat dunia ini, pernah mengatakan bahwa terlalu banyak meeting di dalam organisasi membuat organisasinya tidak efektif dan juga produktif. Elon Musk, seseorang yang pernah menempati orang terkaya sejagat dunia ini, pernah mengatakan bahwa terlalu banyak meeting di dalam organisasi membuat organisasinya tidak efektif dan juga produktif. Mungkin Elon Musk tidak mengetahui 5 langkah ini untuk bisa lebih efektif, untuk bisa mendrive timnya meraih yang lebih produktif dan juga lebih efektif. Dalam sesi kali ini kita akan uraikan 5 tahapan ini untuk bisa digunakan di dalam organisasi kita untuk bisa mendapatkan yang jauh lebih produktif dan lebih efektif. Apa saja tahapannya? Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam tahapan, saya ingin menyampaikan dulu yaitu metode yaitu dalam komunikasi dalam organisasi. Apa metode tersebut? Apa langkah tersebut? Yaitu short interval control. Bicara short interval control, bicaranya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi hierarki dengan lintas bagian. Bagaimana kita bisa memfollow up bagian-bagian tersebut untuk bisa mensupport yang merupakan core bisnis kita. Contoh saja produksi. Bicara short interval control, bicaranya adalah 5 tahapan ini untuk bisa diterapkan di dalam organisasi kita. Bagaimana saja tahapannya dan seperti apa tahapannya? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah Short Interval Control 1 atau SIC 1. Bicara SIC 1 adalah berbicara mengenai tahapan pertama di dalam jalur komunikasi. Dan biasanya dalam SIC 1 ini bicaranya soft floor. Jadi teman-teman operator melakukan briefing di lapangan bersama leader. Dalam SIC 1 dibatasi hanya 10 menit. Jadi ketika kita melakukan briefing maksimal 10 menit dan disarankan dalam kondisi berdiri. Sehingga kita bisa fokus terhadap masalah apa yang kita bahas. Dan dalam SIC 1 ini diharapkan semua informasi sudah tertera pada dashboard Anda. Sehingga seorang leader mampu mendrive timnya, anggotanya, operatornya untuk bisa mengetahui apa targetnya dan bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang berikutnya adalah SIC 2. Kalau SIC 1 ini bicaranya soft floor, SIC 2 adalah eskalasi dari SIC 1. Masalah-masalah apa saja yang belum selesai dalam SIC 1 bisa dibahas dalam SIC 2. Dan biasanya di sini yang berperan adalah supervisor. Dan ingat, ini bicaranya adalah core business atau core proses di dalam sebuah organisasi yang bersifat manufaktur, yaitu di produksi. Jadi dalam SIC 2, seorang supervisor produksi memanggil atau berdiskusi dengan leadernya masalah-masalah apa saja yang terjadi di lapangan. Dan sifatnya apa? Daily. Jadi di sini untuk harian si supervisor memastikan bahwa targetnya bisa dicapai, bahwa hambatannya bisa diselesaikan. Terus kalau dalam SIC 2 masuk dalam SIC 3. Kalau tadi bicara supervisor dalam harian, dalam SIC 3 kita bicaranya mingguan. Setelah harian sudah dilakukan, setelah masalah-masalah harian sudah diselesaikan, masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu dalam SIC 3. Dalam SIC 3 ini, seorang manajer bisa memanggil diskusi dengan anggota timnya. Sudah seberapa jauh target yang ditempuh atau sudah seberapa jauh pencapaian mereka dalam 1 minggu terakhir. Sehingga manajer tersebut bisa mengetahui sudah sampai mana langkah-langkah yang ada di dalam perkembangan atau target mereka. Dan yang terakhir, berikutnya adalah SIC 4 dan SIC 5. Untuk SIC 4 dan 5 kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagi rekan-rekan yang mau tahu lebih lanjut, silakan komen di dalam kolom komentar dan pastikan rekan-rekan sekalian mengikuti channel ini dengan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.